Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menemui Presiden PKS di kantor DPP PKS Senin sore. Kehadiran Kaisang untuk memenuhi undangan PKS yang mengajak PSI untuk berkoalisi. Kaisang mengaku tak tertutup kemungkinan PSI berkoalisi dengan PKS di Pilkada serentak, termasuk peluang berkoalisi di Pilkada Jakarta. Untuk mengenai koalisi yang akan segera dibangun oleh DPP PKS yang mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul, itu nanti akan kami bahas kembali di PSI. Tapi ya ini menurut saya pribadi ya Pak Presiden PKS ini sebagai pemenang pemilu di Jakarta punya 18 kursi. Saya rasa sebenarnya nih Pak Presiden PKS ini harusnya menjadi gubernur. Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Saiku menyebut meski dikunjungi oleh Ketua Umum PSI, PKS tetap mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. Namun Ahmad Saiku berharap PSI bisa bersama PKS dalam satu koalisi. Terkait dengan Pilkada di DKI, ini kita mengusung Anies Sohibul karena itu sebuah keputusan dari DPTP PKS dan sudah tersampaikan. Nah, sekali lagi ini belum dalam forum, mungkin ini baru pertama kali kita ketemu ya. Nanti insya Allah akan ditindaklanjuti ke depan mungkin dalam pertemuan-pertemuan yang lebih intens sehingga harapannya insya Allah kalau nanti PSI bisa sama-sama mengusung, itu yang sangat kita harapkan. Dosen Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Indra Fauzan menilai kecil peluang PKS akan berkoalisi dengan PSI di Pilkada Jakarta. Indra menilai langkah Kaisang adalah lobi politik untuk menarik dukungan ke Anies. Jadi saya yakin saat ini peluang paling besar bagi PSI ataupun Kaisang adalah untuk melawan Anies Baswedan. Kalau untuk bersatu agak susah. Jalan satu-satunya adalah dengan menarik kawan koalisi yang selama ini identik dengan Anies Baswedan. Jadi ada semacam niatan untuk membelokkan koalisi, kemudian memajukan koalisi mereka bersama. Presiden Jokowi angkat bicara soal peluang putra bungsunya Kaisang Pangarep maju Pilkada 2024. Terkait restu untuk Kaisang, Jokowi bilang sebagai orang tua hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Di Pilkada, apakah Bapak akan memberikan restu Pak seperti kepada? Tugasnya orang tua itu hanya mendoakan. Kaisang disebut-sebut akan maju pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Meski begitu, belum ada keputusan resmi apakah Kaisang akan maju atau tidak. Di sisi lain, PKS telah mendeklarasikan pasangan Anies Sohibul di Pilkada Jakarta. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana peluang koalisi PSI dan PKS di Pilkada Jakarta? Apakah rayuan PKS terhadap PSI akan berhasil dalam koalisi yang sama? Kami bahas bersama Iqbal, juru bicara PKS. Pak Iqbal, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga akan sapa Dede Prayudi, politisi PKS. Mas Uki, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Livi. Dan juga Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Selamat malam Mas Jayadi. Malam Mbak Livi. Saya ke Mas Uki dulu ya dari PSI. Mas Uki, Ya. Gini, kemarin ketika bertemu dengan Presiden PKS kan Mas Kaisang sempat mention ada ucapan bahwa sebenarnya kayak yang cocok itu Pak Saihu, Presiden PKS buat jadi calon gubernur. Jadi kemudian muncul persepsi-persepsi apakah ini kemudian PSI mendekati PKS untuk menggagalkan Anies di Pilkada Jakarta. Respon PSI? Ya, nggak gitu juga ya. Begini. Misal kami juga sudah membuat hitung-hitungan ya bahwa misalnya pun PKS bersama PSI atau Koalisi Indonesia Maju, lalu kemudian PKS memajukan kadernya sendiri yang dalam hal ini adalah ketua umumnya yaitu Pak Saiku, tentu saja juga Mas Anies akan tetap maju karena di sini kan ada PKB, ada Nasdem yang bisa saja mendukung Pak Anies. Jadi apa yang menjadi kunjungan PSI ke sana kemarin ya pertama-tama kami itu memenuhi undangan yang dilayangkan kepada ketua umum kami. Tapi itu nggak penting siapa yang mengundang. Yang penting adalah di sini kami sedang mempertontonkan PSI dengan PKS sedang mempertontonkan sebuah politik silaturahim yang baik ya. Walaupun memang selama ini kami selalu di-image-kan, digambarkan sebagai partai politik yang sangat berbeda secara value ya, tapi silaturahim harus tetap terjaga. Jadi sepanas-panasnya perbedaan ya, menurut kami berdua perbedaan itu adalah sesuatu untuk dirayakan
bukan sesuatu untuk dipertentangkan, untuk dipertengkarkan gitu. Nah, terkait dengan pembicaraan antara ketua umum kami dengan kader-kader PKS ya, saya menggarisbawahi ada dua hal. Hal yang pertama itu adalah koalisi itu pintunya masih sangat terbuka untuk siapa saja. Oke. Walaupun ya di mata PSI koalisi Indonesia Maju atau partai-partai yang tergabung di koalisi Indonesia Maju tentunya memiliki tempat yang khusus gitu. Nah, akan tetapi di luar itu ya setiap partai ya di koalisi Indonesia Maju juga membuka pintu silaturahmi kepada siapapun, termasuk ya misalnya Partai Gerindra itu bahkan pernah silaturahim juga dengan Pak Anies ya. Jadi ini untuk disimpulkan bahwa ini ada kaitannya dengan koalisi memang masih terlalu mentah, kurang lebih sih seperti itu ya. Oke. Tapi satu yang pasti semuanya masih cair. Semuanya masih cair. Tapi jadi pertanyaan kan gini Mas Uki, dari awal PSI itu berdiri, PSI itu kan kerap bertentangan dengan PKS. Kalau bahasa saya itu hampir dibilang nggak pernah akur begitu, karena biasanya apa yang didukung itu selalu bertentangan. Apa yang kemudian dicari PSI dengan memenuhi undangan PKS kemarin? Ya, jadi itulah dia yang ingin kami pertontonkan, Mbak Livi ya. Saya dengan Bang Iqbal ini kerap berdebat panas misalnya ya, antara PSI dengan PKS ya, kerap berbeda pandangan karena perbedaan nilai yang kami anut ya, juga berbeda pilihan-pilihan politik dan itu semua biasa-biasa sajalah di iklim politik yang demokrasi ya, artinya the democracy works gitu. Akan tetapi kami ingin mempertontonkan kepada publik ya bahwa di luar itu semua ya, antara PSI dengan PKS ini ya kalau secara silaturahim baik itu secara institusional ya antara partai juga antara kader-kader dalam partainya tersebut semuanya baik-baik saja gitu. Dan pintu koalisi akan tetapi juga masih terbuka gitu. Tapi ini belum bisa disimpulkan bahwa PSI dengan PKS akan berkoalisi, baik itu PSI yang bergabung dengan gerbong PKS atau PKS yang bergabung melalui PSI bersama-sama kita ikut koalisi. Itu yang mau saya tanyakan ke Pak Iqbal. Jadi maksud undangan kemarin adalah ajakan berkoalisi atau sekedar silaturahmi? Ya tentu saja ini kan bagian dari komunikasi politik yang kami lakukan ya. Minggu lalu dari Perindo juga sudah berkunjung ya. Dan memang sebagai partai politik tentu saja kami tidak bisa menutup diri. Tapi kami juga perlu melakukan koalisi, apalagi kami sekarang sedang melakukan penggalangan, mengamankan keputusan pimpinan, yaitu membuat Jakarta aman dengan kebijakan Anies Sohibul Iman. Tentu juga kemarin juga mengajak teman-teman PSI untuk bersama-sama mendukung pasangan ini. Walaupun teman-teman PSI punya pilihan sendiri, tetapi bagi kami komunikasi adalah hal yang penting. Karena di beberapa daerah juga tanpa didesain gitu ya, tanpa ada semacam instruksi, ternyata memang ada titik temu seperti di Lebak dan di Banten. Jadi memang ini tentu saja politik di daerah ini, pilkada ini tentu saja sedikit berbeda dengan pilpres. Karena kepentingan daerah tentu saja semuanya sama frame-nya. Bagaimana memajukan sebuah daerah, bagaimana memajukan sebuah kabupaten atau kota. Gini deh, Mas Iqbal, artinya kemarin tuh yang diobrolin sekedar pilkada Jakarta atau pilkada serentak secara keseluruhan antara PKS dan PSI? Ya, tadi kita membahas beberapa daerah yang sudah bersama-sama maju deklarasi ya, seperti di Lebak dan di Banten. Tapi untuk di Jakarta kami dengan tegas mengatakan bahwa keputusan kami adalah bahwa kami mengajukan Anies Sohibul Iman atau disebut singkatan AMAN ya. Yang ini terus juga kami menawarkan juga kepada teman-teman PSI untuk bisa bergabung mendukung pasangan AMAN ini. Seperti itu. Oke, gini kan, kalau ketika awalnya PKB juga ingin mendukung Anies, tapi ketika PKS mendeklarasikan Anies dengan Sohibul Iman, kemudian PKB menyatakan ini seolah-olah diborong langsung oleh PKS. Yang jadi pertanyaan saya gini, ketika PSI misalnya tertarik tapi membawa Kaesang, mungkin nggak Anies Sohibul Iman itu bubar, Aniesnya aja ditinggal? Ya, kami sudah membuat keputusan ya, tinggal kami mengamankan keputusan pimpinan, yaitu bahwa kami ingin mensyaratkan kepada Mas Anies kalau mau maju bersama PKS, maju menjadi kader atau mengambil wakilnya sebagai dari PKS. Dan sepertinya Mas Anies memilih wakilnya. Pilihannya adalah bergabung dengan PKS menjadi kader atau memilih Pak Sohibul Iman, begitu ya Pak Iqbal ya. Saya ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, kalau Anda melihat gini, beberapa pilihan politik PKS, PSI itu kan kerap berseberangan. Kalau saya bahkan menyebut dua partai ini seperti air sama minyak, mungkin nggak sih mereka bisa berkoalisi dengan baik? Bisa, dibuktinya di sejumlah daerah bisa itu. Kalau ada kepentingan yang sama gitu kan.
Tentu saja ada banyak beda kepentingan antara PSI sama PKS. Tapi kalau kita analisis ada beberapa titik di mana PKS bisa ketemu sama PSI di Pilkada Jakarta minimal berdasarkan peta politik saat ini. Pertama, PKS itu nggak bisa maju sendiri dengan aman itu. Aman nggak bisa berlayar tanpa ada bantuan partai politik lain. Karena PKS cuma punya 18 kursi, kurang 4 kursi lagi. Ya, PSI punya 8 kursi, bisa cukup tuh. Jadi ada kepentingan dari PKS untuk menambah jumlah partai. Pada saat yang sama, PSI tampaknya ingin mengajukan Kaisang gitu ya, menjadi paling tidak wakil gubernur. Nah, salah satu caranya adalah karena PSI tidak bisa maju sendiri, sementara di Kim belum juga punya kejelasan siapa yang bakal jadi calon gubernurnya, maka salah satunya adalah mendekat ke partai yang sudah punya calon gubernur, yaitu PKS. Bagi partai lain, dugaan saya termasuk PSI, aman itu belum final, masih bisa didiskusikan. Kenapa? Kalau misalnya PKS ngotot dengan aman, tidak ada partai yang mau, ya kan nggak bisa jalan juga itu. Ya, gitu. Sementara Anies tanpa PKS masih bisa berlayar, dengan asumsi PKB sama Nasdem mengajukan Anies gitu. Nah, jadi di situ nanti negosiasinya ada titik temu, tapi ada negosiasi. Dugaan saya PSI nggak mau kalau hanya mendukung, ya hanya dukung PKS, tapi Kaisangnya nggak dimajukan jadi cawagup misalnya gitu. Artinya gini, ada kemungkinan mungkin nanti yang jadi Anies Kaisang begitu. Tapi nanti ini akan kita diskusikan lebih jauh lagi di part selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Jayadi. Terima kasih juga Mas Uki. Terima kasih juga Mas Iqbal. Sehat-sehat selalu. Sama-sama. Politik itu cair, berbagai kemungkinan.